kita ingin melihat ini P3 ini ya. Artinya baru 5 hari selesai apa tuh raker muktamar atau rakernas namanya. Rakernas yang di Banten ya. Rakernas yang di Banten yang mereka memilih Mas Murdiono ya, Pak Mardiono. Mardiono sebagai PLT Ketua Umum. Itu cepat sekali, kemudian SK-nya sudah keluar dalam tempo 5 hari. Nah ini kalau Mas Adi melihat gejala apa ini? Jadi pertama kalau mau belajar tentang kudeta politik ya, terutama ketua umum partai, belajarlah sama P3 yang sekarang. Ini cepat, jelas, dan sesingkat-singkatnya. 5 hari, pasca Rakernas di Banten, PLT kemudian mendapatkan SK dari Kemenkumham. Satu presiden politik yang tidak pernah terjadi sebenarnya dalam sejarah prahara partai politik dimanapun. Misalnya kita lihat Demokrat itu kurang lebih setahun ya. Kemudian Golkar kita juga tahu konfliknya juga panjang ya. Ataupun ketika konflik PKS ya, mazhabnya Anies Mata dengan mazhabnya Sohibul Iman juga panjang ya. Sekalipun tidak bersengketa di hukum, tapi kan melahirkan satu partai politik baru. Nah ini yang menarik, itu kenapa cepat, kan itu menjadi pertanyaan penting. Kalau saya sederhana Bang, kalau mengacu pada undang-undang partai politik, ini bicara normatifnya ya. Bahwa kalau ada prahara konflik internal, maka harus selesai di Mahkamah Partai. Rasa-rasanya publik juga sudah tahu bahwa Mahkamah Partai menyetujui bahwa Rakernas yang ada di Banten beberapa waktu yang lalu mengangkat Mardiono sebagai PLT, Ketua Umum P3, itu tidak ada resistensi dan tidak ada perlawanan gitu. Yang kedua, hampir kita bisa melihat bahwa setelah Rakernas itu, mayoritas DPW di seluruh Indonesia itu memang kelihatan sami'na watokna, lebih mendukung Mardiono ya ketimbang Soeharto. Bahkan per hari ini misalnya di elit P3 juga tidak ada yang membela. Adalah mungkin Pak Saifullah Tamliha posisinya diganti saat ini dari Komisi 5. Dari Komisi 5, tapi itu kan letupannya kecil. Beda sejarah dan konfliknya ketika misalnya konfliknya Surya Dharma Ali, konfliknya Pak Romah Hormuzi gitu ya. Panjang, ada kasus yang kemudian persoalan politiknya dibawa ke persoalan hukum gitu ya. Ini cepat. Karena ada beberapa variabel yang membuat menurut saya ini singkat. Pertama, Mahkamah Partai menganggap Rakernas itu legal. Yang kedua, mayoritas pengurus partai elit ya di DPP ataupun di DPW itu semuanya total mendukung Mardiono. Yang ketiga ya, inilah yang kemudian membuat kenapa Menkumham itu mengeluarkan SK Kemenkumham itu ya, dan kemudian datang ke KPU tentu untuk melalui satu proses verifikasi KPU yang sekarang sedang berjalan ya. Jadi Mas Adi melihat ini semata-mata cepatnya keluar surat ini ya, dan terjadi, kita tidak bisa bilang konflik ya, seperti tidak ada konflik ya. Tidak ada konflik, ini semacam orang kemalingan di siang hari Bang. Ya biasanya maling itu ngendap-ngendap, malam-malam hari dia ngegarong barangnya. Kalau Pak Soeharto nggak begitu, macam orang kemalingan di siang bolong gitu ya. Banyak orang di keramaian, semacam orang baru bangun tidur, sebelum tidur nggak ada persoalan apapun, tiba-tiba singgasananya hilang. Ya dia kalau nggak salah waktu itu dia di luar negeri, kemudian dia pulang tiba-tiba sudah tidak menjadi ketua umum lagi. Nah yang menjadi menarik justru apa yang kemudian membuat misalnya hampir semua mayoritas ya, secara total elit-elit P3 dari pusat sampai daerah mendukung Pak Mardiono. Mungkin ada kekecewaan yang soal seliptang itu ya. Tapi kan diskusinya nggak selesai di situ. Oke lah, alasan formal, normatif, undang-undang, semuanya selesai. Karena SK Menkumham selesai. Yang kedua, ini sepertinya cuman yang terjadi pada level ketua umum. Karena di bawah itu tidak ada kubu yang kemudian harus dihilangkan juga. Makanya kemudian faksinya hilang, seakan-akan Pak Soeharto itu ditinggalkan sendiri. Tidak ada pembela, tidak ada loyalisnya, sehingga konfliknya begitu cepat. Tapi saya ingin mengatakan, publik tidak berhenti berspekulasi. Kok segampang itu dikudeta? Kok segampang itu selesai? Kok segampang itu SK Kemenkumham? Bukankah Pak Soeharto ini adalah orang dalam, punya penetrasi, yang mestinya juga punya kaki-kaki politik yang kokoh gitu ya. Yang tidak terlampau gampang juga untuk dikalahkan ya pada level perebutan ketua umum. Ada dua asumsi ya, yang kemudian agak berkembang kalau kita merangkum dari pembicaraan publik. Pertama, ya satu lah ya, bahwa memang secara politik Pak Soeharto itu terkesan membiarkan sejumlah kader-kader P3 yang
suka deklarasi gitu ya, ataupun pasang spanduknya Anies Baswedan untuk diusung 2024. Padahal kita tahu suasana batin kekuasaan politik saat ini itu kan memang mengharamkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Itu adalah firm kan dan fake gitu. Semua orang tahu. Tapi P3 sebagai partai koalisional pemerintah terkesan Pak Soeharto sebagai ketua umum membiarkan itu semua. Kan spanduk balihonya di mana-mana. Enggak usah jauh-jauh. Di Jakarta sudah mulai bermunculan, di Bekasi bermunculan. Sejumlah anggota DPRD ada foto wajahnya dengan Anies mendukung untuk 2024. Secara psikologi politik itu mengganggu tentu saja bagi kekuasaan politik saat ini. Tapi ada asumsi yang kedua, Bang. Jangan-jangan Pak Soeharto ini mulai tidak sadar posisinya yang dipercaya untuk membuat IKN itu established dan kuat. Jangan-jangan komunikasi ke dalamnya itu sudah mulai nggak nyaman. Ya, ada jarak yang kemudian membuat mungkin kemarahan dan ketersinggungan. Sehingga posisinya sekalipun saat itu orang dalam ketika berkonflik, ada Mardiono juga orang dalam, posisi ketua umumnya diambil alih, terkesan dibiarkan sendiri. Tidak ada yang membela, bayangkan. Ini adalah sejarah konflik partai politik pertama di Indonesia, cepat, singkat, dan sejelas-jelasnya. Dan anehnya, tidak ada perlawanan yang ekstrim sampai sekarang.